mewariskannya kepada anak cucu kelak kita. Nanti banyak semut ya Bu, makasih. Mengawal dan Pak Dewan akan keliling ke meja Bapak Ibu masing-masing, dan ikrar kebangsaan ini terdapat 5 poin komitmen. Yang pertama, menolak bentuk diskriminasi. Yang kedua, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, dan yang ketiga, bentuk juga yang terhormat Kamar Dagang Indonesia yang mendorong timbulnya perlakuan diskriminasi tentang hukum antara lain disebabkan. dimulai. Terima kasih. Itu berpotensi menimbulkan diskriminasi. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan. Kalau panjang-panjang nanti Pak. Sangat besar kepada MPR Indonesia supaya kita bisa ada bersama di sini acara Socialization of the Four Pillars of the Nation NPRRE in commemoration of Zero Discrimination Day and International Women's Day today. Menjadi undang-undang. Akan tetapi sampai hari ini peraturan pelaksanaannya, dan ini ada sahabat-sahabat di komisi ya, belum jelas Mas. Kita berhadapan dengan berbagai macam. Ya semangat dong. Kalau saya ucapkan selamat pagi, joget pagi. Selamat pagi. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Yang ada gap seperti ini adalah tentu masalah stigma dan masalah diskriminasi. Kalau dilihat macam-macam terjadi diskriminasinya, mulai daripada ada ya penanganan yang tidak baik, pembiaran di dan Hari Perempuan Dunia. Kami mengundang moderator Ibu Aini Tias Hidayah Daniar yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kami persilahkan yang sudah bergabung melalui laser Zoom. Selamat pagi Ibu. Kamar Dagang Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umum KOD melakukan atau langsung iya, sehingga kita perempuan juga harus cermat, harus bijak dalam menyikapi, karena di dalam keluarga perempuan itu berperan aktif, baik itu Desa ini bisa menerima panggilan-panggilan seperti pekarangan lestari dan bagaimana memperoleh survei indeks potensi radikalisme dari hasil riset di BNPT tahun 2022 bahwa potensi radikalisme itu lebih tinggi salah satunya di kalangan perempuan, di mana kalangan lainnya ketidakadilan dan kebencian. Pada saat saya terinfeksi HIV, saya menyadari bahwa peran saya di dunia ini itu bukan cuma sebagai saya, tapi saya dibubuhkan mata, kemudian saya bertemu dengan begitu banyak kelompok yang saya pikir cuma perempuan nih yang mengalami ketidakadilan, tapi banyak banget, dan kita nggak bisa sebut satu persatu. Tapi dari tadi pagi sebenarnya sudah disebutkan yang dibenci, yang dimarginalkan. Saya dari tadi pagi sebenarnya sudah sedih sekali
saya curhat sama beberapa kelompok-kelompok saya, teman-teman grup begitu ya. Teman-teman saya cuma kasih pesan sama saya, say it with love Ayu. Jangan lawan kebencian dengan kebencian. Jadi sebagai penggerak, sebagai aktivis HIV, upaya mempromosikan gerakan solidaritas global untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Memang ada solidaritas global dan dari tadi kita bahas juga ya Pak ya. Jadi memang secara umum sebetulnya sudah jelas di pasal 27. Karyani tadi, tantangan sebagai perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, bagaimana? Halo, ya Bu Anis, bisa mendengar suara saya? Halo Bu? Iya, Pak. Iya. Apakah suara dengar? Iya, terdengar Ibu. Iya. Baik. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berikan kesempatan, mohon maaf saya tidak di Bu Anis sinyalnya. pantauan kelompok rentan di Singkawang, Kalimantan Barat. Yang saya hormati Indonesia, Bapak Kiai Haji Arsul Sani, yang terhormat Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Ibu Dr. Lestari Murdiat, yang terhormat anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Muhammad Nasir Jamil, yang terhormat anggota DPR Republik Indonesia fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ibu Emma Umiatul Husna, yang terhormat Tanggapi bahwa seluruh hal mengenai diskriminasi dan juga bagaimana kita menselebrasikan Hari Wanita itu berakar dari apa sih? Berakar dari pendidikan, betul yang dikatakan oleh Bu Dede yang terhormat, dan juga bagaimana perempuan itu awalnya merasa tidak percaya diri untuk belong di society. Bagaimana perempuan itu merasa tidak tepat. Contohnya tentang penghayat kepercayaan misalnya, yang dulunya semua penghayat kepercayaan dimasukkan ke agama-agama resmi, tapi kemudian kita menyadari ada perubahan. Women's Day pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Zero Discrimination Day atau Hari Tanpa Diskriminasi yang diperingati setiap tanggal 1 Maret dilatar belakangi oleh masih maraknya fenomena perlabelan stigma negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu yang karena kondisinya tersebut mendapatkan perlakuan dalam tanda petik tidak adil dan diskriminatif dalam berbagai aspek atau dimensinya. Sedangkan diskriminasi kita naruh di terakhir gitu, tetapi buat kita sih lihatnya sebenarnya kita harus mulai dari zero diskriminasi, karena dari zero diskriminasi itu semua akan jalan gitu. Kalau nanti akan dengar dari speakers hari ini bahwa tantangan yang paling besar buat orang yang mau admit bahwa perlu layanan kesehatan itu harus berani bilang bahwa mereka punya resiko atau mereka punya penyakit apapun gitu. Jadi kalau Republik Indonesia, akademisi dari ILUNI Universitas Indonesia, komunitas Diesel One Solidarity, dan media massa. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan.